Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan belajar dari Injil Markus, di mana kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang Injil Matius. Maka pada siang hari ini kita akan belajar latar belakang daripada Injil Markus. Dari keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil Markus merupakan kisah yang paling sedikit tentang permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Sekalipun nama penulis tidak disebutkan di dalam kitab Markus, namun suara bulat dari gereja yang mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Markus dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen pada waktu itu. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-12. Markus memiliki kesempatan yang unik karena Markus berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul di dalam Perjanjian Baru. Di antaranya dia memiliki hubungan dengan Rasul Paulus. Kita bisa baca di dalam Kolose 4 ayat 10. Dan juga Markus memiliki hubungan dengan Barnabas. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-39. Dan juga Markus memiliki hubungan dengan Petrus. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Jadi menurut Papias dan beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, mereka berpendapat bahwa Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungan dengan Petrus. Markus menulisnya di Roma untuk orang-orang Romawi yang percaya. Sekalipun saat penulisan Injil ini tidak begitu jelas, sebagian besar sarjana menetapkan tanggal sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi Injil ini ditulis pada saat itu. Tujuan dari Injil ini adalah kita tahu bahwa orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa, bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi di antara para sahid Kristen di Roma itu terdapat Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Selaku salah seorang pemimpin gereja Roma, maka Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuatan atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan yang terjadi saat itu. Jadi tujuan daripada Injil Markus ini ialah memperkuat dasar iman orang percaya di Roma, dan jikalau diperlukan mendorong mereka dengan setia menderita demi Injil, dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus sebagai Tuhan mereka. Dalam suatu kisah yang bergerak dengan cepat, Markus memperkenalkan Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias. Dan juga dia memperkenal sebagai hamba yang menderita.
Titik yang ditentukan di dalam kitab ini adalah episode di Kaisarea Filipi. Pada waktu itu, Yesus bertanya kepada murid-murid bahwa menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan juga setelah itu Yesus bertanya kepada murid-murid bahwa kalau menurut kamu siapa aku? Maka murid-murid menjawab kepada Yesus bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Selain episode di Kaisarea Filipi, maka disusul dengan peristiwa pemulihan Yesus di atas gunung, di mana terjadi pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid yang dikasihinya. Mereka naik ke atas bukit. Ketika identitas dan misi penderitaan Yesus dinyatakan dengan jelas kepada ke-12 muridnya, bagian pertama kitab Injil ini memusatkan perhatian terutama kepada mujizat luar biasa yang dilakukan Yesus dan pada kuasanya atas penyakit dan setan-setan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Akan tetapi di Kaisarea Filipi itu, Yesus memberitahukan dengan terus terang kepada para murid bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kita bisa baca di dalam Markus 8 ayat 31. Bahkan banyak ayat di dalam kitab ini menyebutkan penderitaan sebagai harga pemuridan. Misalkan kita baca di dalam Markus 3 ayat 21 dan 22. Markus 8 ayat 34 sampai 38. Markus 10 ayat 33 sampai 34. Namun setelah mereka menderita karena dia, maka Allah akan menyatakan bahwa ia berkenan kepada mereka sebagaimana ditujukan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ciri-ciri dari kitab Markus itu ada 4 ciri utama yang menandai Injil ini. Ada 4 ciri utama yang menandai Injil Markus ini. Yang pertama, Injil ini penuh kegiatan yang lebih menekankan apa yang dilakukan oleh Yesus daripada apa yang diajarkannya. Jadi Markus mencatat dengan jelas 18 mujizat Yesus dan hanya 4 perumpamaan dari Yesus. Ciri yang kedua di dalam Injil Markus adalah Injil ini khususnya untuk orang Romawi, serta menjelaskan adat istiadat Yahudi, meniadakan semua daftar keturunan Yahudi dan kisah kelahiran, penggunaan istilah Latin dan menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Aram. Dan ciri yang ketiga dari Injil Markus adalah bernada mendesak dimulai dengan tiba-tiba dan bergerak dengan begitu cepat dari episode yang satu ke episode yang lain dengan menggunakan 42 kali kata keterangan Yunani yang diterjemahkan dengan seketika itu juga. Dan ciri yang terakhir atau ciri yang keempat dari Injil Markus ini ditulis dengan hidup, seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat, dengan gamblang dan dengan keahlian dari seorang pujangga. Jadi pada siang hari ini saya berharap supaya umat Tuhan bisa mengerti latar belakang dari kitab ini, bahkan ciri-ciri yang terkandung di dalamnya. Biarlah kita semakin kokoh
kita semakin kuat di dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Dan kita semakin hari semakin mencintai kebenaran ini, sehingga kita hidup di dalamnya dan kita boleh mempraktikkan sampai kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.